Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemaparan terhadap rancangan aktualisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hempri Putuhena. Unit kerja saya pada Universitas Patimura, Fakultas Ekonomi, jurusan akuntansi. Jadi pada hari ini kita berbicara tentang identifikasi isu, ada diagram fishbone, ada ketermanfaatkan rancangan, ada tahapan kegiatan rancangan, ada kontribusi rancangan, ada jadwal pelaksanaan, dan kendala dari rancangan. Jadi tiga isu yang saya angkat itu ialah pembuatan RPS akuntansi UMKM berbasis case method, terus ada juga pembuatan e-modul pembelajaran akuntansi keperlakuan dan optimalisasi medsos jurusan akuntansi. Nah, dari ketiga isu itu setelah saya tapis dengan USG, ini ditemukan dua isu utama atau dua isu yang menjadi potensi untuk dibahas, yaitu pembuatan RPS mata kuliah akuntansi UMKM berbasis case method dan pembuatan e-modul pembelajaran mata kuliah akuntansi keperlakuan. Kemudian dari dua isu ini ditapis lagi dengan metode APKL untuk menentukan isu utama. Nah, dari pengtapisan dengan APKL ini menghasilkan bahwa pembuatan e-modul akuntansi keperlakuanlah yang menjadi isu utama yang perlu untuk diselesaikan. Nah, dari isu tersebut, saya mencoba membuat diagram Venn-nya, diagram fishbone, yang mana ini menjelaskan tentang adanya sebab akibat. Dari kriteria MEN ini, ada dosen kurang inovatif dan juga kapasitas kelas yang besar. Kemudian material ini sulit memperoleh buku dan bahan ajar yang kurang update. Environment ini berbicara tentang tidak adanya persiapan sebelum perkuliahan. Ada juga metode, ini berbicara tentang perkuliahan bersifat old school dan juga perkuliahan yang pasif. Mesin, ini tidak adanya modul dan juga perangkat yang kurang memadai. Dan yang terakhir itu ada measurement, ini terkait dengan penilaian yang kurang objektif dan juga kurangnya pemberian tugas oleh dosen kepada mahasiswa. Nah, manfaatnya apa yang didapat dari rancangan yang saya buat? Ini ada tiga pihak yang mendapat manfaat. Jurusan akuntansi, itu manfaatnya itu ialah update bahan ajar untuk mata kuliah akuntansi keperlakuan. Kemudian manfaat yang kedua itu ialah respon mata kuliah akuntansi keperlakuan menjadi lebih baik. Dan tiga itu capaian pembelajaran mata kuliah akuntansi keperlakuan tercapai. Bagi tim teaching atau dosen, itu ialah manfaat yang pertama itu ialah tersedianya e-modul yang update, kemudian penilaian jauh lebih mudah. Untuk mahasiswa sendiri, manfaatnya itu memiliki referensi yang beragam, mempermudah proses belajar, dan memahami dan dapat mengaplikasikan konsep yang telah dipelajari. Ini dia, tabel berikut menjelaskan tentang rencana kegiatan dan tahapan, dan juga rencana output atau bukti fisik yang dapat dihasilkan. Jadi ada 8 kegiatan. Yang pertama itu melakukan diskusi dengan mentor dan tim teaching. Kedua itu adalah mencari referensi materi. Ketiga itu membuat draft modul. Keempat itu evaluasi draft modul. 5 itu pengesahan draft modul. 6 itu ialah pembuatan e-modul. 7 itu mempublikasikan e-modul kepada mahasiswa. Dan 8 itu ialah evaluasi akhir. Dari 8 ini memiliki beberapa subkegiatan, seperti pada tabel tersebut, dan juga ada rencana, dan juga ada bukti fisik yang bisa berupa draft e-modul, ada juga bukti foto, dan juga bukti link e-modul, dan juga hasil dari dokumentasi surveinya. Nah, dari rancangan itu kontribusi terkait dengan visi dan misi serta tujuan organisasi ialah ini akan mengembangkan sumber daya manusia dan pengetahuan. Kemudian kontribusi terhadap nilai organisasi itu ialah
Ini merupakan suatu inisiatif yang dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan unit kerja dari program studi. Dan juga perkembangan teknologi pun turut serta mendorong perguruan tinggi untuk lebih kreatif dan inovatif terhadap kegiatan proses belajar mengajar. Kemudian bagi individu, ini menjadi sebuah kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan dan juga bentuk pengembangan diri terhadap teknologi informasi. Kemudian bagi unit atau organisasi ini menghasilkan output berupa e-modul yang mana akan dijadikan tambahan materi yang dapat digunakan sebagai bahan ajar. Bagi masyarakat, ini menjadi sumber referensi yang dapat digunakan untuk mengembangkan pengetahuan dan dapat mengimplementasikan pengetahuan yang dimiliki. Tabel ini menjelaskan tentang pelaksanaan aktualisasi, dari melakukan diskusi sampai mencari referensi, terus ada juga membuat draft e-modul dan juga evaluasi draft e-modul dilakukan pada minggu pertama. Kemudian, membuat draft e-modul, evaluasi draft e-modul, pengesahan draft e-modul, dan pembuatan e-modul. Ini dilakukan pada minggu kedua, kemudian pada minggu ketiga ini dilakukan pembuatan e-modul. Kemudian pada minggu keempat atau minggu terakhir, ini mempublikasikan e-modul terhadap kepada mahasiswa dan juga melakukan evaluasi akhir. Ini merupakan milestone dari aktualisasi. Pada bulan Oktober ini saya menemukan isu. Bulan November ini saya melakukan pemecahan isu. Dan Desember itu ialah manfaat jangka pendek, yang mana dilakukan evaluasi terkait dengan mata kuliah dalam bentuk ujian akhir. Dan manfaat jangka panjangnya itu ialah pada semester berikutnya. Dalam artian materi ini atau e-modul ini dapat dilakukan atau dapat diimplementasikan kembali pada semester-semester yang mendatang. Nah, ada pun juga kendala yang dihadapi terkait dengan penyusunan rancangan ini. Yang pertama itu ialah terdapat intensnya pertemuan dengan tim teaching. Nah, bagaimana saya bisa melakukan antisipasi itu ialah melakukan pertemuan secara terjadwal dan bersikap proaktif. Adapun juga yang kedua itu ialah minimnya buku referensi terkait mata kuliah ini. Nah, antisipasi yang saya rencanakan itu ialah mencari materi tidak hanya melalui buku, tapi juga melalui artikel. Baik, demikian presentasi yang saya lakukan terkait dengan rancangan pemecahan isu yang akan saya gagas. Terima kasih.